Ya, terima kasih. Kita monggo Pak. Saya coba share screen dulu ya. Tes Bapak Ibu, apakah bisa didengar suara saya? Ya Pak Yanto, suara sudah dapat terdengar oleh kami, nama layar sudah terbuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, khususnya kami sampaikan kepada Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta dan juga tim pelatihan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali waktu yang diberikan dan juga kepada teman-teman pengurus BUMDes di Gunung Kidul yang mengikuti pelatihan pengembangan BUMDes di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti banyak manfaat untuk pengembangan BUMDes Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang pertama perlu kita perkenalkan, saya nama Saryanto, biasa dipanggil Pak Yanto. Asli saya itu di kawasan wisata Gua Pindul, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, mungkin semua pengurus BUMDes Gunung Kidul sudah kenal karena sudah kerap untuk bertatap muka. Selanjutnya Bapak Ibu jabatan saya sehari-hari, pekerjaan saya itu Direktur BUMDes Maju Mandiri Kawasan Wisata Gua Pindul, Kelurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon untuk yang lain untuk di mute dulu biar bisa fokus untuk pada materi. Yang kedua, saya juga memiliki usaha secara pribadi. Ini persewaan alat-alat hajatan dan juga catering untuk keperluan hajatan. Yang ketiga, saya juga punya CV Mitra Desa yang bergerak di bidang EO dan juga tour travel juga untuk pelatihan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah tata kelola BUMDesa. Panjang sekali yang akan saya sampaikan karena detail dari masalah mendasar sampai nanti masalah teknis akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pemahaman kita bersama dan nantinya bisa diterapkan di semua BUMDes yang Bapak Ibu pimpin di desa masing-masing. Bapak Ibu sekalian, setelah hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka perhatian seluruh mata di Indonesia ini ke desa. Karena desa menjadi sangat seksi menurut semua orang, baik pejabat maupun masyarakat. Karena itu dibuat satu undang-undang tersendiri yang namanya Undang-Undang Desa. Nah, pengaturan desa itu bertujuan antara lain memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, juga memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, budaya masyarakat desa, juga mendorong prakarsa
gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama masyarakat di desa itu. Yang kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum di masyarakat desa itu. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Yang kedelapan, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Yang sembilan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Bapak Ibu sekalian, sedangkan asas pengaturan dalam hal ini perlu kita sampaikan. Yang pertama, asas rekognisi. Rekognisi adalah penghormatan dan pengakuan terhadap berbagai entitas marginal seperti kaum minoritas, baik suku maupun agama, kelompok subaltern, kelompok atau terkucilkan, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok yang lain yang selama ini memang belum menjadi perhatian khusus. Sedangkan rekognisi tidak hanya bermakna pada keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya, tetapi seharusnya juga diikuti dengan redistribusi negara untuk mencapai keadilan secara ekonomi. Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor yang menjadi pembeda sebelum dan sesudah adanya undang-undang desa, maka muncul buah musyawarah desa. Ini suatu hal yang baru setelah adanya undang-undang desa. Nah, musyawarah desa itu merupakan forum permusyawaratan yang diselenggarakan oleh BPD bersama dengan pemerintah desa, lembaga desa, dan unsur-unsur masyarakat, semua terwakili di situ untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis, krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan juga membahas hal-hal yang ada di pedesaan itu. Hal-hal yang strategis dan krusial itu diantaranya menyangkut penataan desa, perencanaan pembangunan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan juga kejadian yang luar biasa di desa itu. Semua ini forumnya, medianya ini dilaksanakan pada musyawarah desa. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam musyawarah desa itu ada fokus pembicaraan masalah BUMDes. Maka kita selanjutnya akan berfokus pada pembahasan masalah BUMDes itu. Maaf Bapak Ibu, terputus untuk share screen-nya, kita ulang.
Mari kita pahami bersama, BUMDes itu merupakan badan usaha miliknya desa, yang dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal. Mohon izin, suara tidak terdengar. Enggak masuk ya? Suaranya kan enggak masuk. Oh, Suara dari narasumber tidak masuk, tidak bisa diterima. Suara dari narasumber tidak terdengar. sebentar Pak. Pak Yanto enggak? Pak Yanto, Sudah, Pak Yanto. sudah ya? Sudah masuk ya? Sudah masuk Bapak Ibu? Pak Yanto. Oke Pak, sudah masuk Pak. Ya, kita lanjutkan, kita ulang sebentar. BUMDes itu merupakan badan usaha miliknya desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal. Nah, modal yang diberikan melalui penyertaan modal itu nanti dikelola terpisah. Nah, terpisahnya bagaimana? Terpisahnya itu nanti dikelola oleh pengurus. Sedangkan payung hukum pendirian BUMDes bisa kita lihat pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Bab 10 Pasal 87 sampai 90. Juga bisa kita lihat pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan juga pembubaran badan usaha milik desa. Juga ada peraturan daerah, peraturan bupati, ini untuk khusus daerah-daerah yang sudah memiliki, karena ada sebagian daerah yang belum memiliki perda maupun perbuk tentang BUMDes. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita telusur untuk Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Bab 10 Pasal 87 sampai 90. Nomor 1 Pasal 87 isinya, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Dapat, yang berarti sampai saat ini belum diwajibkan, tetapi nanti akan melihat beberapa hal yang menyebabkan ini dapat mendirikan. Nanti akan kita bahas di belakang. Yang kedua, badan usaha milik desa itu dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, atau ayat 3, BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Sedangkan untuk pasal 88, bahwa pendirian BUMDes itu disepakati melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Ayat 2, pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Perdes atau peraturan desa. Untuk pasal 89, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha atau pemupukan modal. Yang B, bisa untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Biasanya dalam hal ini nanti dalam ADART maupun Perdes itu nanti dicantumkan pada pembagian hasil usaha atau keuntungan usaha di akhir tahun. Untuk pasal 90 isinya, pemerintah atau pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDes. Jadi ini amanah dari Undang-Undang Desa bahwa semua pihak, baik dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, ini amanahnya untuk mendorong perkembangan BUMDes. Dalam bentuk apa? Mungkin memberikan hibah atau akses permodalan.
bisa juga melakukan pendampingan teknis seperti yang dilakukan pada saat ini untuk pelatihan, dan akses juga membantu pemasaran. Nah, yang C, memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Di amanah ini bahwa semua sumber daya alam maupun potensi ekonomi yang ada di desa sesuai amanah pasal 90 ini nanti diprioritaskan pengelolaannya itu oleh BUMDes. Sedangkan pada payung hukum yang kedua, pada Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan juga pembubaran badan usaha milik desa, kita dapat mempelajari atau memahami dari tujuannya. Yang satu, meningkatkan perekonomian. Diharapkan nanti munculnya adanya BUMDes, nanti perekonomian di desa itu akan meningkat. Yang kedua, mengoptimalkan aset desa untuk agar lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan usaha masyarakat, pengelolaan potensi ekonomi desa. Yang keempat, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga. Yang kelima, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Yang keenam, dengan adanya BUMDes, maka diharapkan bisa membuka lapangan kerja, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa itu. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES guna pemerataan pembangunan dalam satu kawasan desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati peserta pelatihan, dalam pembahasan fokus pada tata kelola BUMDes ini ada beberapa aspek pembahasan yang kita lebih fokus pada masalah teknis. Yang pertama, kita nanti akan menyampaikan masalah legalitas, masalah kelembagaan BUMDes, standar minimal tata kelola, renstra dan juga pengelolaan aset. Harapan kami dengan kita bahas sedikit walaupun waktu kita tidak longgar dalam pembahasan, maka pemahaman masalah tata kelola BUMDes ini akan dipahami oleh seluruh pengurus BUMDes di Gunung Kidul khususnya, dan nanti akan bisa diterapkan sehingga pengembangan usaha BUMDes itu bisa dijalankan dengan baik. Yang pertama, legalitas BUMDes. Legalitas BUMDes yang dikeluarkan oleh pemerintah desa di awal pendirian BUMDes ini ada beberapa. Yang pertama tentang Perdes pendirian, pengurusan dan pengelolaan juga pembubaran badan usaha milik desa. Nah, Perdes ini menjadi kunci awal untuk BUMDes itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama kita lihat adalah unit-unit usaha yang akan dilakukan atau dijalankan oleh BUMDes itu mestinya sesuai benar dengan potensi yang ada di desa itu. Karena kita lihat sesuai pengalaman, banyak Perdes di desa-desa tertentu ini unit usahanya tidak menggambarkan potensi di desa itu, sehingga pengurus sulit sekali untuk bisa menjalankan unit usaha yang tertera pada Perdes. Yang kedua, Perdes penyertaan modal. Sebagian desa ini mendirikan BUMDes
belum disertakan atau belum diikuti dengan adanya perdes penyertaan modal. Bahkan ada banyak keluhan di grup-grup diskusi BUMDes yang menyampaikan pendirian BUMDes sudah 2-3 tahun, ini penyertaan modal belum ada. Semestinya legalitas yang harus dikeluarkan oleh BUMDes itu di samping perdes pendirian BUMDes ini harus segera langsung dituliskan perdes penyertaan modal. Nah, modal berapa yang disampaikan, mestinya modalnya itu yang disampaikan pada perdes itu secara cukup sesuai perencanaan bersama yang ada di desa itu. Jangan sampai muncul BUMDes yang hanya diberikan penyertaan modal yang cukup digunakan hanya untuk membeli alat-alat yang sederhana. Ada yang penyertaan modal hanya 25 juta, 30 juta, 50 juta dan sebagainya. Tetapi ukurannya bukan berapa jumlahnya, tetapi ukurannya cukup sesuai dengan business plan yang dibuat oleh pemerintah desa ataupun pengurus BUMDes di situ. Yang ketiga adalah setelah ada perdes penyertaan modal baru diikuti dengan SK pengangkatan pengurus. Nah, SK pengangkatan pengurus itu sesuai dengan ketentuan pengurus bisa diangkat pada saat musdes, tetapi bisa juga bahwa pengurus itu melalui seleksi murni sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ada di desa Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah adanya SK pengangkatan pengurus, seyogianya dan memang itu mutlak untuk dilakukan oleh pengurus BUMDes, maka harus segera mengeluarkan SOP pengelolaan. SOP pengelolaan itu ada yang dikeluarkan langsung oleh desa, tetapi banyak juga yang disusun oleh pengurus BUMDes sebagai kesepakatan untuk pengelolaan usaha dan manajemen di BUMDes masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Permendes nomor 4 tahun 2015, maka bisa dipahami ada dua model pilihan legalitas untuk pengelolaan BUMDes. Yang sisi kanan ini kita mengikuti perdes saja, yang berarti bahwa semua unit usaha itu sudah berdasar pada perdes. Maka pengelolaannya itu dengan menggunakan model sentral. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di tempat Bapak Ibu itu memiliki 6 unit usaha, maka 6 unit usaha itu masing-masing menjalankan usahanya secara baik, tetapi semua sistem kontrol, semua sistem pembukuan, semua sistem pelaporan ini menjadi satu di pusatnya. Kalau keuangan semuanya ini terdokumentasi, terkumpul pada bendahara, dan semua sistem administrasi ini semua terdokumentasi, terkumpul di sekretaris. Ini cukup menggunakan perdes, dan juga kita mengurus perizinan itu semuanya atas nama BUMDes. Tetapi di sisi kiri kita memungkinkan, BUMDes memungkinkan dan sangat baik juga jika sudah bisa dihitung secara seksama, itu sangat menguntungkan. Maka ada pilihan kita mendirikan PT atau mendirikan LKM atau mendirikan unit usaha berbadan hukum. Walaupun untuk sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2020 bahwa BUMDes itu sudah menjadi badan-badan hukum, tetapi memungkinkan kita membuat PT. Nah, dalam hal ini bagi BUMDes yang sekiranya belum memungkinkan untuk berkembang pesat dan mungkin SDM-nya belum memungkinkan, maka kami memberikan pilihan ini sesuai dengan yang kanan, cukup menggunakan legalitas perdes saja, dan unit-unit usahanya itu dikelola secara sentral, walaupun juga tetap ada tanggung jawab dari kepala-kepala unit usaha. Ini merupakan pilihan.
Kenapa? Karena banyak hal yang nanti perlu didiskusikan atau perbedaan dan kesulitannya bisa dipertanyakan di saat sesi diskusi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kelembagaan atau struktur organisasi BUMDes yang biasa diterapkan di desa-desa, bisa kita lihat di sini bahwa forum tertinggi itu adalah Musdes, ada penasihat, ada pengawas, dan juga ada pelaksana operasional. Pelaksana operasional di situ ada direksi atau direktur, ada sekretaris, ada bendara, dan kepala-kepala unit usaha. Nah, dalam hal ini adalah bahwa kelembagaan BUMDes itu atau pengurusnya itu poinnya ada 3, ada penasihat, ada pengawas, ada pelaksana operasional. Nah, masalah di pelaksana operasional ini masih memungkinkan disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing, tetapi setara standar bahwa pelaksana operasional itu ada direkturnya, ada sekretarisnya, ada bendara, dan berapa unit usaha yang dikelola, maka di situ diangkat kepala-kepala unit usaha. Bapak Ibu yang saya hormati peserta pelatihan, pada siang hari ini kita masuk pada standar minimal tata kelola. Yang pertama, BUMDes yang baik itu tata pengurusan yang baik diwujudkan dengan SOP. Nah, maksudnya apa? Semua hal yang akan dilakukan oleh masing-masing komponen di BUMDes itu seyogianya itu diberikan pada SOP atau ditulis pada SOP, dan tulisan itu tidak hanya ditulis tetapi ditaati oleh seluruh komponen di BUMDes itu. Yang kedua, inovatif dalam pendayagunaan sumber daya yang ada ditunjukkan dengan adanya perencanaan yang baik. Perencanaan apa? Segala sesuatunya. Ada perencanaan mungkin jangka panjang, jangka menengah, dan tiap tahun ini mesti diwajibkan membuat rencana program tahun. Biasanya itu di bulan Desember sebelum tahun masuk itu sudah tersusun rencana kerja BUMDes ditambah dengan rencana pendapatan dan biaya BUMDes di tahun. Nah, jika belum ada, maka nomor 2 ini di BUMDes perlu diperbaiki. Yang ketiga, manajemen SDM yang profesional ditunjukkan dengan tupoksi yang jelas dan dilaksanakan. Maksudnya apa? Jangan sampai tumpang tindih, karena banyak kejadian yang kita lihat, yang saya lihat, bukan kita lihat, yang saya lihat ini bahwa banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris dilaksanakan oleh direktur. Ada juga direktur yang masih juga mencampuri pekerjaan bendara. Banyak juga direktur yang masih mencampuri secara teknis pekerjaan unit-unit usaha. Ini menunjukkan bahwa tupoksinya belum jelas. Atau mungkin sudah ada tulisan tupoksi, tetapi dalam penerapannya ini masing-masing belum bisa menerapkan sesuai dengan tupoksinya. Yang keempat, manajemen keuangan yang baik, terbuka dan akuntabel. Standar manajemen keuangan sebenarnya sederhana. Jika ada pemasukan keuangan maka jangan ditunda, pada saat itu segera dicatat, dibukukan. Kalau ada pengeluaran segera dicatat, pastikan bahwa bukti yang kita simpan itu merupakan bukti yang sah. Nah, sehingga kita tidak mudah untuk mengeluarkan uang BUMDes itu tanpa menggunakan dasar.
Nah, pengeluaran dari BUMDes itu mestinya sesuai dengan perencanaan yang dibuat pada rencana pendapatan dan biaya di awal tahun. Nah, akuntabel di situ ini kita melaksanakan sistem secara terbuka, tidak ada yang sifatnya itu rahasiaan nggak ada. Tetapi ini semuanya bisa dilihat baik untuk pengawas, untuk pemerintah desa maupun BPD tidak mempermasalahkan jika nanti tiap saat akan melihat pada pembukuan keuangan. Yang kelima, partisipatif dalam mengambil keputusan ini diwujudkan dalam setiap saat, tiap mingguan dipastikan ada rapat atau meeting dari seluruh pengurus. Paling tidak kalau Senin pagi untuk mengawali pekerjaan di minggu itu diadakan meeting secara rutin dan pastikan semuanya juga dinotulenkan dengan baik. Ini cara kita untuk memberikan partisipatif dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang ada yang kita lakukan dalam tiap saat di luar perencanaan atau untuk menjalankan perencanaan itu merupakan pendapat dan juga usulan dari teman-teman kita seluruh pengurus. Yang keenam, transparansi informasi. Untuk bisa transparan maka perlu ditayangkan dalam website, papan pengumuman secara umum, mungkin pakai banner-banner atau disiapkan papan pengumuman, terus data-data disampaikan, ditempelkan di situ. Dan yang paling lebih mudah dilaksanakan adalah LPG itu pada saat musdes BUMDes ini LPG-nya difotokopikan, dibagikan kepada seluruh peserta. Maka karena musdes BUMDes itu mewakili seluruh warga di desa Bapak Ibu, maka itu akan menyampaikan secara perwakilan bahwa LPG di tahun itu ini disampaikan melalui perwakilan di dalam peserta musdes. Yang ketujuh, standar minimal tata kelola BUMDes ini harus ada pencegahan konflik kepentingan. Nah, agar terjadi pencegahan konflik, maka semua itu diatur dan pedomannya itu pada SOP. Nah, kalau pada bagian-bagian pekerjaan itu masing-masing belum ada SOP, standar operasional prosedur, maka sangat dimungkinkan pelaksanaannya itu nanti atas dasar saya, atas dasar Anda, atas dasar A, atas dasar Pak Kades, atas dasar sekretaris. Tetapi dengan adanya SOP ini, semuanya nanti ini akan kembalikan pada pedoman, yakni SOP. Maka akan terhindar konflik kepentingan. Selanjutnya Bapak Ibu, tata kelola BUMDes yang sangat tidak kalah pentingnya, kita menyusun rencana strategi atau Renstra. Nah, mari kita pahami bersama. Nah, Renstra itu adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Ya. Adapun cara membuat Renstra atau rencana strategi yang akan kita lakukan dalam mengembangkan usaha, ini ada 5 poin penting yang perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua selaku direktur BUMDes atau pengurus BUMDes. Yang pertama, pastikan goal setting atau tujuan akhir dari yang diinginkan itu jelas. Ya, ibarat kita akan menembak, itu yang akan ditembak itu jelas posisinya. Ibarat kita akan menuju suatu daerah, maka goal settingnya itu jelas, titik mana di daerah itu yang akan kita tuju. Ini merupakan goal setting. Kalau kita akan menjual suatu barang, maka goal settingnya apa? Keuntungan atau sekedar kita bisa menjual? Ini menjadi jelas. Nah, kalau kita sebagai BUMDes
maka goal setting kita ini biasanya diwujudkan dalam rencana pendapatan dan biaya dan akhirnya akan diperhitungkan berapa keuntungan akhir tahun yang akan diperoleh. Nah, yang kedua, pastikan strategi goal. Penyusunan arah. Kalau kita mau ke kota Yogyakarta, hanya mengikuti map saja, tidak tahu arahnya, maka akan sangat dimungkinkan dilewatkan jalan-jalan tikus atau jalan-jalan sempit, jalan-jalan terjal, jalan-jalan sulit yang harus kita lalui. Maka dengan strategi goal ini nanti akan memungkinkan penyusunan arah-arah usaha ini yang jelas sehingga memudahkan pengurus dalam mencapai goal setting tadi. Nah, ibaratnya kalau kita akan memperoleh satu keuntungan dalam 1 tahun itu 1 miliar, maka akan kita terapkan langkah-langkah apa yang kita terapkan agar mendapatkan goal setting tadi. Nah, ini merupakan strategi. Strategi itu sangat penting untuk diterapkan sebagai arah tujuan untuk usaha BUMDes kita. Yang ketiga, setelah ada penyusunan arah tindakan untuk mencapai tujuan, maka pastikan ada action plan, cara-cara yang harus ditempuh atau panduan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan itu. Kalau hanya ada tujuan, ada strategi tanpa ada action, nggak mungkin bisa terlaksana. Pelaksanaan unit usaha itu bisa berjalan baik dan menguntungkan, nggak mungkin. Karena yang paling pokok itu adanya goal setting, strategik, dan juga action. Itu harus berjalan bersama-sama. Tanpa ada action, ini juga tidak bisa dilaksanakan. Yang keempat, kalau ini semua sudah jalan, unit usaha ini sudah jalan, maka perlu dibuat control system. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai peserta pelatihan pengembangan BUMDes melalui Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta yang saya hormati, banyak kejadian BUMDes itu berkembang dengan pesat, tetapi akhirnya itu timbul suatu permasalahan, baik penyalahgunaan keuangan, baik kesalahan pembukuan, baik itu ada kekeliruan pencatatan keuangan, maupun hal-hal yang lain yang bersifatnya itu memerlukan kontrol sistem untuk memastikan apa? Agar tiap langkah proses, agar ada pelaksanaan itu bisa dikontrol sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan target. Ini harus ada kontrol. Nah, termasuk juga agar mencapai goal setting tadi, maka kita perlu kontrol bagaimana agar pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Nah, ini menjadi sangat penting. Yang terakhir, alat bantu untuk mengambil tindakan atas tercapai target itu menggunakan demand dan punishment. Itu mungkin menggunakan penghargaan dalam bentuk apa sesuai dengan kesepakatan di BUMDes itu, tetapi juga kita menerapkan hukuman yang bisa diberlakukan sesuai kesepakatan dan SOP yang dicantumkan di BUMDes itu. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena banyak pengurus BUMDes, kita akui di awal-awal pendirian, di awal-awal menjadi pengurus, semangatnya luar biasa, menggebu-gebu, dan juga untuk melaksanakan usaha menggebu-gebu juga. Tetapi tidak banyak pengurus BUMDes yang tahan banting, karena biasanya kesandung sedikit atau terjadi kesulitan sedikit, ini biasanya menurun prestasinya. Atau memang stabilan pekerjaan mereka itu memang belum baik, atau memang belum punya jiwa kewirausahaan yang menyebabkan mereka pekerjaannya itu kalau diawasi saja.
Ini menjadi sangat penting, maka perlu ada penghargaan bagi yang berprestasi, juga ada hukuman bagi yang melanggar dari SOP atau tata aturan yang dibuat dalam BUMDes. Bapak Ibu sekalian, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat renstra, yakni sesuai dengan analisis SWOT. Ya. Ini mohon untuk menjadi perhatian khusus karena ini nanti akan menjadi penugasan khusus bagi Bapak Ibu agar masing-masing salah satunya ini bisa membuat analisis SWOT. Nah, yang pertama adalah kekuatan, maka kita akan melihat kekuatan-kekuatan di desa itu, baik itu kekuatan yang bersifat alam, SDM maupun yang lain, dan juga kekuatan-kekuatan yang bisa dilihat bersama oleh pengurus BUMDes. Nah, dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, kita juga melihat kelemahan. Jika itu dilakukan, kelemahan yang ada apa? Yang ketiga, kita harus juga pandai-pandai melihat peluang. Nah, karena banyak juga peluang-peluang sebenarnya di desa-desa itu. Kita pastikan bahwa dari seluruh desa yang ada itu pasti memiliki kekuatan, pasti memiliki kelemahan, tapi peluangnya pasti juga besar. Hampir tidak ada desa kok tidak punya peluang, tidak ada. Jadi Bapak Ibu agar bisa menambah semangat untuk mengerjakan usaha BUMDes, ini kami memastikan bahwa semua punya kekuatan, punya peluang. Nah, tapi juga tidak kalah pentingnya kita harus melihat ancaman yang mungkin akan terjadi. Jangan sampai kita lemah, kita hanya maju terus, lupa mungkin nanti di perjalanan itu ada ancaman-ancaman. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kehati-hatian. Jangan sampai nanti terjadi kita menjalankan usaha tidak melihat ancaman itu yang akhirnya di tengah perjalanan akan mengancam kelancaran usaha kita. Bapak Ibu sekalian, dalam manajemen BUMDes kita juga harus memperhatikan pengelolaan aset. Perlu kita pahami bersama pengertian aset desa. Kita pahamkan dulu yang pengertian aset desa dan nanti kita pisahkan mana yang aset BUMDes. Nah, sesuai dengan peraturan Pendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 merupakan barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, baik itu dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, atau yang diperoleh dari hak lain yang sah, yang tadinya direncanakan di APBDes dan juga bantuan-bantuan yang melalui desa. Ini semua menjadi milik desa. Nah, ada banyak aset yang tertulis, yang tercatat di desa sesuai pasal 10 Permendagri nomor 1 tahun 2016. Itu antaranya kekayaan asli desa. Biasanya kekayaan asli desa itu ada tanah kas desa, tanah lungguh, dan mungkin yang sejenisnya. Yang B, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes. Katakanlah salah satu desa tahun ini mendirikan bangunan gedung pertemuan, itu menjadi aset milik desa. Di salah satu desa tahun ini membeli seperangkat sound system, itu milik desa. Tahun ini dari APBDes desa Bapak Ibu membeli banyak kursi untuk pertemuan, itu termasuk aset desa. Yang C, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya. Ini mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
pemerintah provinsi, ini semua hibah melalui desa, maka dicatatkan menjadi aset desa. Nah, selanjutnya kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Karena ada kontrak pelaksanaan pekerjaan apa atau kontrak dengan pihak ketiga dengan perjanjian mungkin setelah 10 tahun menjadi milik desa, maka itu menjadi aset desa. Mungkin ada pemodal besar yang masuk di desa Bapak Ibu. Nah, di situ nanti membangun satu gedung pertemuan yang dikerjasamakan untuk dikelola oleh desa dengan perjanjian setelah 10 tahun ini menjadi milik desa. Itu contoh kekayaan yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian. Yang hasil kerjasama desa, mungkin kerjasama dengan antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin kerjasama dengan yang lain, yang itu akhirnya mencatatkan diri menjadi aset milik desa. Yang kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Ini mungkin bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, agar kita lebih terfokus, maka perlu kita pahamkan mana yang masuk pada aset BUMDes. Nah, yakni yang pertama, barang yang disertakan oleh desa untuk dipindah bukukan menjadi aset BUMDes. Nah, ada beberapa aset BUMDes yang diperoleh dari penyertaan model berupa barang. Contoh, ada salah satu BUMDes yang diberikan penyertaan modal dalam bentuk barang berupa dibelikan kursi-kursi, tenda-tenda untuk disewakan. Ini maka dicatat sebagai aset BUMDes. Tetapi kalau penyertaan modal untuk mengelola satu aset desa, maka tidak boleh dicatat sebagai aset BUMDes. Contohnya, salah satu BUMDes ini diberikan banyak kios-kios yang tadinya dibangun oleh desa, terus diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes. Contoh yang kedua, ada BUMDes yang diserai pengelolaan tanah kas desa untuk dijadikan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Itu tulisannya pengelolaan, maka dari itu tidak boleh ditulis sebagai aset BUMDes. Yang kedua, barang yang dibeli dari hasil usaha BUMDes. Nah, setelah ada penyertaan modal itu diterima dan dibukukan oleh BUMDes, maka uang itu atau hasil keuntungan dari usaha BUMDes jika dibelikan barang, contohnya mungkin salah satu BUMDes membeli laptop, membeli meja kursi, membeli komputer, membeli almari, baik itu dari uang penyertaan maupun uang dari keuntungan, maka itu wajib dibukukan menjadi aset BUMDes. Yang ketiga, barang bantuan hibah dari pihak lain yang langsung ke BUMDes. Ada beberapa bantuan yang modelnya itu dibukukan dulu ke desa, baru diserahkan ke pengelolaannya ke BUMDes. Tetapi ada juga bantuan yang langsung diserahkan barangnya, diserahkan pengerjaannya kepada BUMDes. Maka yang kedua ini wajib dibukukan menjadi aset BUMDes. Tetapi untuk bagian yang pertama, walaupun bantuan yang mengurusi BUMDes, yang mencari BUMDes, proposalnya dari BUMDes, tapi karena modelnya itu diserahkan dulu ke desa, terus pengelolaannya diserahkan ke BUMDes, maka itu tidak boleh dicatat sebagai aset BUMDes. Nah, dari aset-aset yang saya sampaikan tadi, yang tercatat pada BUMDes, pada aset BUMDes, maka
wajib dimasukkan pada aktiva tetap, dan barang-barang tertentu ini nanti akan mengalami nilai penyusutan harga atau nilai buku itu harus dibukukan sesuai dengan penyusutan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satu contoh yang pertama, jika BUMDes itu membangun gedung kantor dari uangnya BUMDes sendiri, maka itu wajib dibukukan menjadi aset BUMDes, dan itu nanti nilainya akan disusut pada 20 tahun yang akan datang. Jadi selama 20 tahun, tiap tahun nilainya itu turun sesuai dengan ketentuan penyusutan dan nilai. Nah, contoh yang kedua, jika di BUMDes Bapak Ibu ini membeli meja kursi dari uang BUMDes, maka itu wajib dibukukan sebagai aset BUMDes dan dicatat sebagai aktiva tetap. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran umum bagaimana tata kelola BUMDes yang harus kita lakukan, dan paling tidak nanti akan bisa mengevaluasi pada pengelolaan di BUMDes Bapak Ibu, apakah ini sudah semua dilakukan atau masih banyak yang bolong-bolong belum bisa dilakukan. Mudah-mudahan banyak manfaat. Ada kekurangannya minta maaf. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Yanto atas materi yang telah disampaikan.